Saya akan menjelaskan tentang instalasi kolam dingin. Instalasi kolam dingin ini ada di beberapa instansi seperti hotel, ya, kemudian spa, bahwa kolam dingin ini untuk spa buat kesehatan orang-orang. Jadi orang-orang klien atau user datang masuk kolam dingin, ya, dengan settingan suhu tergantung, ada yang 15 derajat, ada yang 10 derajat, bahkan ada yang di bawah 10 derajat. Ya, tergantung orangnya mau dinginnya seberapa suhunya. Saya akan menjelaskan dari titik instalasi yang saya jelasin. Ini adalah kolam renang dingin, ya, kolam dingin lah, bukan untuk berenang tapi kolam untuk merendam dingin, ya. Konsepnya ada air untuk disuplai dan ada air untuk di return instalasinya, ya. Kemudian ada konsep pompa, baik melalui header, ya, mau section dan mau discharge, ya. Kemudian ada tangki balancing. Nah, tangki balancing kita lihat langsung dari kolam. Untuk membalancing ini dari gutter lah, dari gutter masuk ke tangki balancing, seperti yang saya jelasin konsep instalasi kolam renang, ya. Silahkan tonton video kita instalasi kolam renang. Kemudian saya akan jelasin ini konsep chillernya, pendinginnya. Jadi ini chiller yang melewati namanya evaporator, ya, evaporator yang sudah didinginkan. Jadi ini chiller melalui sistem kayak seperti dia split, ya, split duct gitu, ya. Bukan split duct tapi AC split lah. Yang ini indoornya, outdoornya ada di luar dari ruangan. Jadi ini pakai sistem outdoor indoor. Jadi ini indoornya, ya, chiller ini indoornya yang akan dilewati oleh air sehingga air itu menjadi dingin, diisap oleh pompa kembali. Oke, saya menjelaskan dulu sistem sirkulasinya dan sistem instalasinya, ya. Jadi pertama kita mulai dari pompa. Pompa, ya, melalui pipa section, ya, kita bisa buka valve atau ball valve yang untuk operasional, yang untuk sirkulasi kita tutup, yang operasional kita buka, sehingga nanti bahwa ini kita perhatikan ini, ya, valve ini berasal dari sistem chiller ini yang dibuka. Oke. Nah, kemudian ini tutup, ya. Nah, itu sistem operasional, ya. Sehingga ketika diisap pompa, ya, dia menekan sehingga menyuplai air ke kolam sampai penuh, dan sistem gutternya itu akan membalancing, tangki balancing ketika sudah penuh, ya. Nanti ada sistem pompa akan mati ketika sudah penuh, ya. Nah, air ini disedot, ya, lihat nih, disedot masuk ke chiller pendingin. Jadi air yang disedot tadi didinginkan oleh chiller, diisap lagi pompa, masuk lagi, kembali lagi ke chiller, diisap lagi, masuk lagi kolam. Jadi seperti itu konsepnya selalu, ya, sehingga air itu dingin. Nah, untuk menentukan suhu air di sini 5 derajat dan 10 derajat atau 15 derajat atau 12 derajat, di sini ada termostat dipasang di kolam dingin ini. Termostat inilah akan memerintahkan, ya, suhu dingin di sini bekerja berapa derajat di indoornya, di evaporator ini, di evaporator chiller ini. Jadi kalau dia minta 10 derajat, berarti dia harus di bawah 10 derajat, misalkan 5 derajat atau delta 5, sehingga nanti setelah diisap, maka dengan perjalanan masuk ke kolam dingin dia mencapai 8 derajat dan menyesuaikan suhu dalam sini sehingga dia mencapai 10 derajat tercapai suhunya.
sehingga tercapai suhunya, maka ini akan stop, kompresornya mati. Pompa tetap sirkulasi, ya, tetap sirkulasi. Ketika dia kosong, isap lagi, sirkulasi terus sampai dia sampai dia tetap dingin. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan juga bahwa ini ada namanya, kita lihat di sini ada perkenalan kita, namanya filter sirkulasi. Ya, ini filter sirkulasi. Filter ini adalah untuk treatment ya air supaya tetap bersih. Ya, yang melewati evaporator, pompa, terus kolam lagi, kolam dingin, terus ini kita sirkulasi supaya untuk maintenance, ya. Maintenance sampai air itu dikatakan standar ya untuk air kolam, untuk bagi setiap orang yang memakai kolam dingin ini. Ya. Jadi para engineering ya yang bekerja di instansi hotel ataupun di spa ya, mereka pasti berhadapan dengan sistem kolam dingin dan ada juga sistem kolam panas. Nanti saya akan buatkan video sistem kolam panas ya. Jika kita sering masuk ke spa, ada kolam dinginnya. Nah, konsepnya seperti ini kinerjanya atau prosedur kerjanya ya, dan instalasinya seperti ini, sehingga teman-teman bisa memahami konsep kerja kolam dingin. Nah, di beberapa sistem kolam dingin, kolam renang maupun kolam panas, pernah kejadian orang di dalam kolam itu kestrum dan mengakibatkan kematian. Ya, tapi tidak sampai sampai ke media ya, tertutuplah karena ini kasus kan, beberapa instansi spa menutupi ya. Saya sebagai dulu chief engineering di situ, artinya kita menemukan permasalahan di instalasi kita, sehingga dulu belum terkenal ada namanya LCB ya. Dulu kita mencoba dengan sistem relay. Saya mainkannya supaya ketika terjadi arus bocor langsung listrik kita mati. Ya, sistem breaker untuk MCCB, sistem kontaktor ya, sistem kontaktor kita akan mengontek, akan mati sehingga tidak ada listrik. Jadi saya pakai dulu sistem relay ya. Dan kemudian sekarang sudah dikenal dengan ELCB. Ya, LCB sudah kita pasang di semua kolam renang, sistem kolam renang, baik itu kolam dingin, baik itu kolam panas. Nah, kolam dingin kita pasang LCB supaya nanti ketika ada arus bocor, ya sekitar berapa gitu nilainya, miliampere gitu. Nah, akhirnya LCB akan memutus sistem fase kita, ya, untuk menyuplai tegangan kepada sistem mau pompa maupun sistem chiller ya, sehingga LCB bisa bekerja proteksi arus bocor karena intinya mengenai tubuh orang itu kita proteksi ya. Jadi LCB bukan untuk beban, oper beban bukan, tetapi untuk proteksi ya, artinya korslet arus bocor. Jadi sudah kita pasang semuanya sehingga kolam dingin, kolam panas, kolam renang semua aman untuk kita pakai. Demikianlah penjelasan saya tentang sistem instalasi kolam dingin yang sering dipakai di spa-spa ataupun di hotel-hotel. Terima kasih, tetap semangat belajar, salam sehat selalu. Saya tetap berikan yang terbaik buat teman-teman, dan saya juga berharap teman-teman silakan datang kepada perusahaan kita. Kita akan didik dengan baik ya, dengan perfect secara detail, pelan-pelan, semua dikuasai untuk 14 sistem ya, 14 sistem gedung. Dan setelah itu kita akan bantu semaksimal mungkin untuk kita tempatkan kerja dimanapun, baik secara relasi kita, kontrak klien kita, ataupun melalui job street, ataupun dari konsep-konsep lamaran dari lamaran-lamaran lain yang nanti pasti ketika nanti
teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan kita, maka ketika dipanggil di perusahaan-perusahaan melalui Jobstreet, kamu akan bisa melewati tesnya. Dan sistem wawancara juga kita akan ajarin supaya tetap lolos dalam wawancara dan lolos dalam interview dan tes secara teknik, sehingga kamu menerima pekerjaan dengan cepat. Demikianlah konsep saya untuk memberikan pelayanan kepada teman-teman, supaya teman-teman bisa sukses dalam kehidupannya. Terima kasih.